Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja ya di wabah corona seperti ini. Dan kalian tetap stay at home, stay safe, and stay healthy di rumah ya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah analisis investasi dan pasar modal dari kelas MBS 6B IAIN Surakarta. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang apa itu saham. Sebelum menuju ke materi, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Elvira Isnani Solihah, NIM 175211003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati, NIM 175211090 dari kelas MDS 6B. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nestidi Evendasari, NIM 175211092 dari MBS 6B. Kami akan membahas mengenai saham. Yang pertama yaitu pengertian. Apa itu saham? Saham merupakan dokumen berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Saat orang tersebut membeli saham, maka seseorang tersebut memiliki hak atas aset dan pendapatan perusahaan sebesar dengan porsi saham yang mereka beli. Saham biasa, ada juga saham syariah. Saham syariah yaitu surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek Syariah yang berbentuk penyertaan kepemilikan dan buku. Karakteristik dari saham syariah ini harus berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam. Karakteristik yang dimaksud seperti jenis usaha yang dijalankan itu harus halal dan juga cara pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip tersebut seperti adanya goror, maisir, dan juga haram. Indonesia ini saham syariah memiliki 2 barometer indeks, yaitu yang pertama JII. JII ini terdiri dari 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar. Yang kedua yaitu ISSI. ISSI ini terdiri dari keseluruhan saham syariah yang terdaftar di daftar efek syariah. Jenis-jenis saham dibagi menjadi 2. Yang pertama ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama saham biasa. Saham biasa adalah saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Adapun ciri-ciri dari saham biasa, yang pertama dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, memiliki hak suara, dan yang ketiga, hak memperoleh bagian kekayaan perusahaan paling akhir apabila bangkrut setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Yang kedua adalah saham preferen. Saham preferen merupakan saham dengan bagian hasil yang tetap, dan apabila perusahaan mengalami kerugian, maka dalam pembagian pemegang saham preferen akan mendapatkan prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan aset. Adapun ciri-ciri dari saham preferen, yang pertama memiliki hak yang paling dahulu memperoleh dividen, yang kedua tidak memiliki hak suara, dan yang ketiga dapat mempengaruhi manajemen perusahaan, terutama dalam pencalonan pengurus. Ditinjau dari kinerja perdagangan, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu saham perusahaan unggulan, adalah saham biasa dari suatu perusahaan publik atau emiten yang memiliki reputasi tinggi sebagai pemimpin di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Yang kedua yaitu saham dividen berkembang, adalah saham dari satu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dan rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Yang ketiga yaitu saham pendapatan berkembang, adalah saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai pemimpin dari industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Dan yang keempat yaitu saham spekulasi, adalah saham sebuah perusahaan publik yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis umum. Yaitu risiko saham, itu ada 4. Yang pertama, saham delisting dari bursa. Yang kedua yaitu risiko likuidasi, terjadi ketika emiten mengalami bangkrut. Yang selanjutnya yaitu investor mengalami kehilangan modal, terjadi saat nilai harga beli saham itu lebih besar daripada nilai harga jual, atau terjadinya capital loss. Yang terakhir yaitu tidak adanya pembagian dividen dari perusahaan. Oke, materi selanjutnya adalah pembagian keuntungan dalam kepemilikan saham.
saham dikenal memiliki karakteristik karena meskipun dengan membeli saham, investor mempunyai peluang pendapatan keuntungan yang tinggi. Namun, mereka juga harus siap menunggu resiko yang sebanding dengan berfluktuasinya harga saham. Keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham secara umum dapat menjadi dua, yaitu yang pertama adalah dividen dan yang kedua adalah capital gain. Apa sih dividen itu? Dividen itu adalah pembagian keuntungan berdasarkan jumlah kepemilikan saham terhadap perusahaan atau emiten yang telah berhasil dalam menjalankan usahanya. Kemudian untuk capital gain itu adalah hasil selisih antara harga beli dan harga jual harga saham pada saat bertransaksi. Capital gain terbentuk karena aktivitas perdagangan di pasar sekunder yang keberadaannya dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran. Materi yang selanjutnya adalah analisis saham. Analisis saham umumnya dapat dilakukan dengan mengamati dua pendekatan dasar, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. Nah, analisis teknikal ini adalah upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan saham tersebut di waktu yang lalu. Kalau analisis fundamental itu adalah faktor yang erat kaitannya dengan kondisi perusahaan, yaitu kondisi manajemen organisasi sumber daya manusia dan kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan. Oke, materi yang selanjutnya adalah harga saham. Harga saham adalah nilai bukti penyertaan modal pada perseroan terbatas yang telah listed di Bursa Efek Indonesia, di mana saham tersebut telah beredar. Harga saham dapat juga didefinisikan sebagai harga yang dibentuk dari interaksi antara para penjual dan pembeli saham yang dilatar belakangi oleh harapan mereka terhadap keuntungan perusahaan. Harga saham penutup yaitu harga yang diminta oleh penjual dan harga pedagang terakhir untuk suatu. Nah, harga saham ini dibedakan menjadi tiga, yaitu harga nominal, harga perdana, dan harga pasar. Harga nominal itu merupakan harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Untuk harga perdana, yaitu harga pada waktu saham tersebut dicatat di Bursa Efek dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana yang disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Nah, untuk harga pasar itu adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Pada analisis saham yang terdiri dari analisis teknikal dan analisis fundamental dapat dibedakan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, antara lain rasio profitabilitas atau rasio keuntungan, rasio likuiditas atau rasio kelancaran, dan rasio solvabilitas atau rasio kewajiban. Nah, rasio profitabilitas atau rasio keuntungan ini adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya. Rasio profitabilitas ini meliputi return of asset atau ROA, return of equity atau ROE, earning per share (EPS), dan net profit margin atau NPM. Yang kedua adalah rasio likuiditas atau rasio kelancaran, yaitu rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Kemudian yang terakhir adalah rasio solvabilitas atau rasio kewajiban, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan yang meliputi utang jangka pendek dan utang jangka panjang, baik perusahaan masih berjalan maupun dalam keadaan likuiditas atau dibubarkan. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat mengenai serba-serbi saham dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Sebelum kami tutup, kami juga berpesan di waktu yang seperti ini, stay at home, stay safe and healthy ya teman-teman. Dan semoga wabah corona ini segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas seperti semula. Dan sebelum kami tutup juga, kami mengucapkan Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.